Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Firdaus dengan NPM 19.149. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan saya merupakan anggota dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video secara ringkas terkait dengan materi bagaimana cara untuk melakukan kutipan langsung yang bersumber dari teori, informasi, argumentasi, ataupun ucapan seseorang, dan juga peraturan hukum. Untuk selanjutnya, ketika saya sudah melakukan kutipan langsung tersebut, saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana untuk menggunakan gaya kutipan, yaitu dengan menggunakan gaya kutipan American Sociological Association dan juga style McGill-White. Lalu untuk yang selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk membahas secara ringkas, secara singkat mengenai melakukan parafrase yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu dengan hanya merubah struktur kalimat dan juga perubahan diksinya saja. Lalu untuk tahap keduanya dengan menuliskan dengan kata-kata sendiri ataupun melakukan perubahan total dari kalimat yang telah saya kutip dengan makna tapi dengan maknanya yang tetap sama. Jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teknik penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil, selaku dosen saya dalam mata kuliah TPKI. Baik, langsung saja kita mulai kepada tahapnya pertama, yaitu melakukan kutipan langsung. Nah, jadi sebagaimana yang diketahui bahwa untuk bisa melakukan kutipan langsung ini sendiri, bahwasanya kita pahami ketika kita melakukan kutipan langsung, kita hanya perlu untuk mengutip dengan seadanya yang terdapat di dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh seseorang. Jadi maksudnya adalah ketika kalian membutuhkan salah satu informasi terkait dengan teori, misalkan tentang teori hukum absolut ataupun misalkan tentang teori keadilan, kepastian hukum, nah kalian tinggal cantumkan secara apa adanya yang terdapat dalam jurnal tersebut jika ingin melakukan kutipan langsung. Jadi contohnya seperti berikut ya. Misalnya kita akan mencoba untuk melakukan kutipan langsung terhadap teori. Saya sudah mengumpulkan beberapa jurnal yang salah satunya adalah saya akan mengutip mengenai teori absolut dalam pemidanaan. Misalnya dari sini sampai sini kita copy, lalu selanjutnya kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Kita paste, nah setelah itu kita edit-edit saja untuk agar rapi tulisannya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan coba untuk mengutip secara langsung terkait dengan informasi. Kita buka lagi aplikasi Mendeley-nya, dan kita sudah menemukan misalnya informasi mengenai cash on delivery ataupun COD ya. Biasa disebut sebagai metode pembayaran yang dimana pembeli dapat membayarkan pesanannya apabila si barangnya itu sudah sampai pada tujuan. Jadi seperti dipertemukan gitu antara pembeli dengan penjual melalui perantara gitu ya. Jadi seperti itu konsep dasar mengenai COD. Jadi kita copy paste lagi. Selanjutnya kita perbaiki dulu supaya rapi. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan kutipan langsung. Lalu misalnya tentang argumentasi ataupun ucapan seseorang, kita buka lagi aplikasi Mendeley misalnya. Kita cari lagi. Nah, mungkin saya akan mengutip salah satu pakar hukum, yaitu Azad Nasution, yang memberikan batasan dari memberikan hukum perlindungan konsumen. Oke, kita copy, langsung selanjutnya kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Word. Jadi seperti itu. Untuk melakukan kutipan langsung, tidak adanya perubahan kata yang harus dilakukan oleh peneliti gitu kan dalam melakukan penelitiannya. Setelah menemukan peraturan hukum yang sedang berlaku di wilayah negara Indonesia misalnya ya. Kita cari lagi. Nah, kita akan mengutip beberapa hak konsumen yang diatur di dalam pasal 4 UPK adalah sebagai berikut ya. Sebentar.
Kita akan coba mengutip pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita pindahkan ke sini, ke peraturan hukum, lalu kita simpan, kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Word-nya. Jadi seperti ini untuk melakukan gaya kutipan secara langsung. Intinya adalah ketika kita akan melakukan kutipan langsung, tidak ada salah satu pun kata yang dalam jurnal tersebut yang harus kita ubah. Sehingga pada saat melakukan kutipan langsung cukup yang terdapat di dalam jurnal ini seperti itu, kita pindahkannya juga harus seperti demikian gitu ya. Nah, itu merupakan esensi dari kutipan langsung. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan pengutipan dengan dua gaya yang berbeda. Kita akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan American Sociological terlebih dahulu. Jadi langkah selanjutnya kita klik insert citation, lalu kita masukkan judul, pengarang, ataupun pengarang, judul, dan juga tahun terbit dari jurnal tersebut yang sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Misalnya kalimat ini itu sumbernya dari jurnal yang berjudul Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Kita klik OK saja. Dan secara otomatis akan muncul ya, seperti ini ya. Lalu ini juga sama, kita langsung saja klik insert citation-nya. Kita ingat-ingat kembali siapa yang kalimat ini tuh berasal dari jurnal yang siapa, jurnal yang dibuat oleh siapa, autornya siapa, misalkan tahunnya berapa dengan judulnya apa gitu ya. Itu pengarangnya Silvia Sari. Oke. Lalu selanjutnya mengenai argumentasi, kita klik lagi insert citation-nya. Baik, untuk yang terakhir, terkait dengan peraturan hukum, saya mengutipnya dari jurnal yang ditulis oleh dari Arfian Setiantoro, Faireza Desilika Putri, Anissa Novitarani, dan juga Rini Tami dari Jatrijani ya. Kita langsung saja masuk kepada Microsoft Word-nya, lalu kita klik insert citation-nya, kita klik urgensi lingkungan hukum. Nah, jadi seperti itu ya untuk melakukan kutipan secara langsung. Apabila kita ingin mengubah gaya kutipannya, cukup kita klik satu saja citasi yang telah kita citasi, yang telah kita kutip, lalu kita tinggal ubah saja kepada gaya citasi McGill-White. Dan secara otomatis nanti akan berubah gaya kutipannya seperti gaya kutipan yang selalu kita lihat, yaitu footnote aplikasi Microsoft Word. Jadi seperti itu untuk melakukan gaya kutipan secara langsung dan juga membuat tipe pengutipan dengan menggunakan style American Sociological Association dan juga menggunakan style McGill-White. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan parafrase yang tahap pertama lebih dahulu dengan hanya merubah struktur kalimat dan perubahan diksinya itu seperti apa. Baik, kita cari saja jurnalnya misalnya ya. Kita cari terlebih dahulu. Baik, kita akan coba untuk melakukan parafrase ya atas kalimat ini. Adalah untuk mempertahankan. Untuk level satunya seperti ini ya. Lalu saya akan mencoba untuk melakukan perubahan struktur kalimat ataupun diksi. Misalnya, referensi umum menegaskan bahwa tujuan pemidanaan
adalah sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dari gangguan pelaku tindak kejahatan. Nah, jadi seperti ini ya untuk melakukan perubahan diksi dan juga struktur kalimat, tetapi maknanya masih tetap sama gitu ya. Bahwa adanya pidana ini adalah sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dari adanya gangguan pelaku tindak kejahatan. Baik, untuk level selanjutnya yaitu level 2, saya akan mencoba untuk melakukan perubahan struktur kalimat dari jurnal yang ditulis oleh seseorang, tetapi akan saya ubah menjadi menggunakan kata-kata saya sendiri, tapi maknanya itu masih tetap sama gitu ya, sehingga tidak tidak merubah gitu arti dari sebuah makna tersebut. Baik, kita akan coba lagi untuk mencari. Nah, mungkin saya akan coba ya kalimat ini, ataupun kita bakal mencoba kembali. Atau enggak yang ini, kita coba untuk dilakukan parafrase dengan menggunakan kata-kata saya sendiri ya. Pelindungan hukum pada konsumen dalam transaksi jual beli online memang harus segera direvisi mengingat terlalu pesat kemajuan perkembangan teknologi sehingga undang-undang yang ada sulit untuk mengcover persoalan yang ada. Baik, kita akan coba supaya pelindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli secara perlu adanya pembaharuan secara komprehensif agar dapat cover perkembangan zaman secara komprehensif dikarenakan adanya kemajuan yang sangat cepat atas perkembangan teknologi komunikasi yang mengakibatkan kesulitan untuk memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang timbul. Nah, jadi seperti ini ya untuk melakukan parafrase pada tingkat kedua ataupun pada level kedua, kita hanya perlu untuk memikirkan kata-kata sendiri dari jurnal yang telah ditulis oleh seseorang, tetapi maknanya masih sama bahwa upaya perlindungan hukum kepada konsumen itu dalam melakukan transaksi elektronik perlu adanya upaya pembaharuan ataupun perlu segera direvisi, dan juga pembaharuan itu memiliki makna yang sama ya, sama-sama ingin dilakukan adanya suatu perubahan. Nah, untuk ini atas adanya suatu perkembangan zaman yang secara cepat dalam bidang teknologi, sehingga apabila apabila pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya tidak membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka ditakutkan bahwa undang-undang akan sulit untuk mengcover persoalan yang ada terkait dengan perkembangan zaman tersebut. Jadi seperti itu. Ketika kita akan melakukan
teknik parafrase dengan menggunakan kata-kata sendiri tetapi memiliki makna yang sama gitu ya. Jangan lupa kita juga harus mencantumkan sumber yang telah kita ubah, yang telah kita ubah dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kita lihat kembali lagi bahwa sumber yang telah saya ubah pada tingkat pertama itu adalah dari jurnal yang ditulis oleh Usman ya, dengan judul analisis teman jenis. Untuk selanjutnya di level kedua ini saya mengutipnya dari jurnal yang ditulis oleh Ferry Febriansyah, oleh Ferry Febriansyah. Tinggal kita klik insert citation, lalu kita cari saja Ferry Irawan Febriansyah, lalu kita klik dan klik OK. Jadi seperti ini, dan nanti akan muncul dengan secara sendirinya gitu ya, seperti ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan kutipan langsung yang bersumber dari teori, informasi, argumentasi, ataupun ucapan seseorang, dan juga dari peraturan hukum. Jadi intinya adalah ketika kita akan melakukan kutipan langsung yang sumber-sumbernya itu dari teori, informasi, argumentasi, ataupun peraturan hukum, kita tidak perlu untuk melakukan gaya parafrase, cukup seadanya yang terdapat di dalam jurnal tersebut yang sekiranya itu sangat diperlukan untuk dimasukkan ke dalam jurnal kita. Lalu kita kutip, lalu kita pindahkan ke aplikasi ke jurnal penelitian kita. Lalu jangan lupa untuk mengutipnya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh fakultas, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, dengan melakukan parafrase itu kan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu merubah struktur kalimat dan juga perubahan diksi. Lalu yang kedua dengan menuliskan kata-kata sendiri ataupun perubahan total, tetapi maknanya tetap sama. Nah, alhamdulillah saya telah melakukannya seperti ini. Saya hanya mengubah saja struktur dan juga perubahan diksinya, tidak secara total, tetapi untuk yang level 2, saya benar-benar melakukan perubahan dengan menggunakan kata-kata saya sendiri, tetapi maknanya masih sama. Jadi seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Sekian, mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.